Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah sekian lama tidak bertemu dan kali ini kita bertemu dalam kelas virtual dalam penguatan pelatihan untuk asesor ya. Yang tentunya Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan asesor di beberapa tahap akreditasi tahun yang lalu. Kali ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan teknik wawancara pada saat Bapak Ibu menggali data untuk memenuhi data-data yang Bapak Ibu perlukan di sekolah masing-masing. Ya, perkenalkan saya Dina Marta Tiraswati. Saya juga adalah asesor seperti Bapak Ibu. Namun dalam kesempatan ini saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan materi kepada Bapak Ibu dan kita di sini akan berdiskusi, akan menggali persepsi yang sama berkaitan dengan teknik akreditasi yang tentunya kita akan gunakan nanti pada saat akreditasi di tahap berikutnya. Baik, izinkan saya untuk men-share materinya. Ya, Bapak Ibu sudah terlihat ini? Sudah, Bapak Ibu sudah terlihat ya? Ya baik, terima kasih. Ya, di sini juga terima kasih ini sudah hadir Pak Setio. Tadi nomor 1 beliau hadir, Bu Nenti juga hadir. Terima kasih sudah hadir semuanya. Dan Bapak Ibu yang luar biasa, pada kali ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan teknik wawancara ya. Jadi kita tahu dalam penggalian data di IASP 2020 itu ada beberapa teknik ya. Salah satunya adalah wawancara. Selain observasi, selain telaah dokumen dan angket tentunya ya. Nah, di dalam penggalian ini, teknik wawancara ini ada beberapa yang harus Bapak Ibu ketahui berkaitan dengan kesiapan kita akan melaksanakan visitasi di tahap berikutnya ya. Baik. Nah, ini Bapak Ibu, tujuan pelatihan kita itu apa sih gitu ya. Jadi selama beberapa waktu ke depan ini target yang harus kita dapatkan adalah satu, memahami teknik wawancara yang efektif dan efisien ya. Kita akan sama-sama memahami seperti apa sih yang lebih efektif dan efisien itu bentuknya kayak apa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kesulitan atau kesalahan menjadi asesor ya. Artinya bagaimana mengidentifikasi kesulitan atau kesalahan yang biasa asesor lakukan waktu wawancara. Nah, yang ketiga, nanti kita akan melihat kesimpulan dari kegiatan kita bersama-sama pada kali ini. Baik, berikutnya di sini sebelum kita berlanjut pada materi teknik wawancara, izinkan saya untuk bertanya ini ke Bapak Ibu semuanya. Ya, silakan tulis di chat ya. Apa sih kesulitan Bapak Ibu selaku asesor saat melakukan wawancara daring? Ya. Silakan Bapak Ibu dijawab di chat. Saya berikan waktu kurang lebih 2 menit dari sekarang. Ya, silakan. Ya. Jadi tentunya Bapak Ibu mengalami kesulitan saat menjadi asesor yang dilaksanakan secara daring gitu ya. Kira-kira apa sih yang menjadi kesulitannya gitu ya. Nanti kita akan coba bahas. Silakan, sudah ada yang menulis di chat? Ya, silakan Ibu Nina sudah masuk. Berikutnya Pak Alfiandi. Ada Ibu Nenti. Ada lagi? Silakan. Ya, berikutnya ada Ibu Dwi. Silakan Bapak Ibu tulis di chat apa yang menjadi kesulitan. Ya. Baik, ya. Baik, ternyata ini oh ya, masuk berikutnya dari Pak Budi, dari Pak Carlap, dari Pak Asep Saifullah ya.
Terima kasih ini semuanya sudah memberikan menjawab ya kesulitan apa sih yang pelaksanaan asesor secara daring. Saya akan coba membaca yang tertulis di chat. Ini ada dari yang pertama masuk adalah dari Ibu Nina. Oh, bukan. Ya betul. Ibu Nina mengatakan bahwa sulit memperoleh informasi yang sesuai dengan kondisi real, ya. Kemudian Pak Alfiandi menuliskan delay, sering tunggu jadi kadang tidak nyambung gitu ya. Internet ini tentunya ya kendalanya. Baik, kemudian dari Ibu Nenti menentukan kata kunci agar dapat menggali informasi secara mendalam dari para narasumber, ya. Berikutnya dari Ibu Dwi, daring itu faktor utamanya jaringan, ya. Jadi kalau nggak stabil ya tentu wawancaranya tidak maksimal. Dan Pak Irfan sendiri menulis kesulitan membagi waktu dengan jumlah butir pertanyaan yang cukup, ya. Dan yang berikutnya adalah kesulitan dalam membuktikan pembuktian kinerja dengan data yang sebenarnya. Nah, betul Bapak Ibu. Jadi itu adalah kesulitan-kesulitan yang biasa Bapak Ibu temui ya. Baik, terima kasih atas responnya. Berikutnya kita kembali lagi kepada share saya, yaitu ya, yang berikutnya adalah yang ini Bapak Ibu mohon dijawab ya. Jadi apa solusi asesor saat wawancara? Oh tadi sudah. Ini Ibu, apa solusi terhadap kesulitan asesor di dalam pertanyaan tadi? Ya, kalau Bu Nenti berbicara tentang kata kunci, ya silahkan Bu Nenti solusinya apa itu ya? Kalau tadi yang berbicara kesulitan jaringan, nah solusinya seperti apa? Oke, ya silahkan dijawab Bapak Ibu semuanya. Ya, silahkan ya. Baik. Ya, udah pada makan ya? Ya, itu juga menjadi kendala ya pada saat kita visitasi daring, terpaksa ada yang bocor lah gitu ya, ada yang harusnya di mute juga tidak di mute gitu ya. Baik, silakan ditulis di chat apa yang menjadi solusi Bapak Ibu mengalami kendala yang tadi. Ya, ini sudah ada dari tadi Pak Hartana mengatakan data yang digali kurang bias menggali data yang sesungguhnya. Oke. Kemudian ada Bu Nina sudah masuk, Pak Alfiandi juga sudah masuk menjawab pertanyaan kedua. Ya, silakan ada lagi Bapak Ibu. Ya. Pak Haji Bahtiar masuk sudah, Pak Carlap juga sudah menjawab. Yang kedua, silakan yang lainnya. Ya, baik. Ya. Baik, saya kira bisa kita coba buka ya. Kita coba buka apa sih yang menurut Bapak Ibu yang menjadi solusi gitu ya. Ya, baik. Kalau kita lihat di sini, misalnya saja tadi dari Pak Bu Dina misalnya gitu ya. Bu Dina menjawab meminta asesi mengirimkan video kondisi real katanya. Ya, kemudian Pak Alfiandi juga menjawab lewat WA call, itu juga bisa. Kemudian Pak Haji Bahtiar menyusun pointer materi yang akan digunakan dalam wawancara. Ya, kalau Pak Carlap itu menuliskan meminta kepada pihak sekolah untuk mengkondisikan tempat asesi yang sedang diwawancarai. Ya, demikian juga dengan Ibu Dwi. Solusi jaringan yang kurang stabil bisa dengan cara tunggu waktu jaringan yang bagus segera dilakukan ya, atau boleh dicatat menggunakan WA ya. Dan kalau Ibu Nenti mempelajari instrumen tersebut dan meringkasnya sebagai catatan khusus. Oke, bagus Ibu. Berikutnya dari Pak Budi, solusinya menyediakan subjek wawancara lebih variatif ya. Dan ini ada dari Pak Asep dan Pak Setio. Solusinya minta bukti video sama tadi ya. Kemudian kalau Pak Setio pindah tempat mencari sinyal. Ya, oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, ya itulah gambaran ya. Artinya pada saat kita mengalami kesulitan, kita juga harus cepat mengambil solusi ya. Seperti apa cara yang tepat ya. Nah, sekarang kita akan coba cari tahu teknik wawancara itu seperti apa sih gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan di sini. Ya.
Tadi sudah dijawab ya. Kemudian yang sekarang adalah berkaitan dengan ini Bapak Ibu. Nah, ini ada hal yang penting ya sebelum Bapak Ibu melakukan wawancara ya. Jadi mau tidak mau kita sebagai asesor itu memang harus menguasai dulu instrumen IASP. Ya. Kita jangan mengkotak-kotakan diri, misalnya saja, oh saya asesor SMP atau background-nya memang pengawas SMP sehingga hanya IASP SMP saja yang dikuasai, atau yang dari SD pun demikian ya, itu tidak dibenarkan. Jadi di sini kita adalah asesor untuk semua jenjang, baik itu dari unsur dosen maupun pengawas, itu harus siap untuk mewawancarai pada sekolah-sekolah yang memang tidak dikelompokkan ya, baik itu mau SMP, mau SD, SLB atau yang lainnya. Oke. Nah, berikutnya adalah membaca aspek atau informasi setiap butir ya sebelum membuat kumpulan tabel wawancara dan membuat data ya, pertanyaan-pertanyaan itu yang mana sih yang akan ditanyakan, butir yang mana, aspeknya apa, itu sebaiknya dicatat ya. Termasuk asesor itu diperbolehkan pada saat wawancara itu dia juga melakukan merekam hasil wawancaranya, itu diperbolehkan karena itu akan mengingatkan kita kembali apabila ada satu keraguan ya. Nah, yang berikutnya adalah di sini ajukan pertanyaan itu secara sistematis ya. Istilah sistematis ini tentunya harus ada koordinasi dengan asesor pendamping. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi asesor 1 dan temannya asesor 2 ya harus kompak gitu ya. Jangan sampai pertanyaannya sama diajukan ke responden yang sama sehingga seolah-olah pertanyaan tumpang tindih gitu ya. Nah, termasuk membuat pertanyaannya juga harus jelas, mengungkapkan kalimat bahasanya juga harus rinci dan terdengar dengan jelas ya. Nah, termasuk pertanyaan yang disampaikan juga harus dengan sikap yang ramah ya. Maklum ya Bapak Ibu, kalau kita jadi asesor itu sekolah rasanya sudah grogi duluan gitu pada saat asesor datang, walaupun kita datang secara daring. Ya. Begitu juga pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan itu bisa secara langsung dengan bersikap kita ini dari sisi pihak yang netral ya. Oke. Berikutnya ini ada harapannya itu tidak asesor mempunyai sikap pendirian ya, tidak emosi dalam menyampaikan pertanyaan. Jadi jangan ngededesin gitu. Kalau ketahuan nih sekolahnya datanya kurang lengkap atau apa terus saya jadi kejar di titik itu pun tidak benar ya. Kemudian memberikan kesempatan untuk para responden itu untuk menjawab secara leluasa, kemudian sepenuhnya dia sudah selesai menjawab, jangan sampai menyela ya. Nah, demikian juga beri pertanyaan yang memotivasi untuk memberikan respon itu diperbolehkan. Ya. Oke, termasuk menjaga komunikasi yang baik, menyimak sungguh-sungguh, dan ini loh kadang hindari menggunakan saat gawai saat wawancara. Misalnya kita mengajukan pertanyaan, tapi mata kita bukan ke layar gitu, tapi malah sebaliknya kita sibuk dengan HP, sibuk dengan apa gitu ya, itu juga tidak dibenarkan. Nah, yang berikutnya adalah ajukan pertanyaan yang terbuka. Ini yang juga menjadi kendala Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu mengajukan pertanyaan kepada mereka, itu kadang hanya jawabannya ya, tidak, sudah, belum, dan seterusnya ya. Sehingga gunakanlah pertanyaan terbuka, di mana pertanyaan terbuka itu cirinya adalah mendapatkan jawaban yang lebih luas ya, lebih rinci, sehingga bisa memulai dengan apa alasan Anda atau bagaimana atau jelaskan gitu ya. Baik. Nah, berikut itu juga diberikan waktu agar responden itu menjawab apa yang dia ingin kemukakan ya. Jangan tergesa-gesa maksudnya ya. Termasuk kita pun asesor jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan gitu ya. Kalau memang sekiranya itu belum lengkap jawabannya ya terus gali pertanyaan itu sampai betul-betul kita mendapatkan jawaban yang sesuai. Kemudian hindari pengajuan pertanyaan yang tidak terkait langsung dengan visitasi ya. Baik. Itu
Nah, di sini pun tadi saya katakan daftar pertanyaan. Ini contoh ya. Jadi silahkan Bapak Ibu membuat tabel seperti ini. Ini contoh saja. Jadi tabel ada responden, ada komponen di ISP 2020, nomor buktinya dan aspeknya. Jadi bagaimana cara mengisi ini? Ya Bapak Ibu harus membuka IASP ya satu-satu. Oh, untuk kepala sekolah ini dikopilah bagian aspeknya begitu ya. Oh, nanti untuk komponen yang lainnya apa dan seterusnya. Tapi formatnya seperti ini ya. Baik. Itu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, sehingga kesimpulannya pada pertemuan kali ini adalah bahwa asesor hendaknya menguasai, memahami ASP secara komprehensif. Artinya jangan sepotong-sepotong ya. Kita menguasai teknik observasi, menguasai telah dokumen, dan kita akan lakukan wawancara itu mengupas semuanya itu diperbolehkan. Ya. Kemudian menyusun daftar pertanyaan sesuai komponen IASP 2020 dan pastikan untuk responden yang dituju. Jadi memang kalau pertanyaannya itu untuk kepala sekolah, ya sampaikan untuk kepala sekolah, bukan untuk siswa atau guru, gitu ya. Demikian juga menggunakan pertanyaan terbuka yang tadi sudah dijelaskan. Dan ingat ya, menjaga sikap, menjaga mimik wajah yang ramah, dan bahasa yang santun. Termasuk bagaimana memberikan kesempatan responden untuk menjawab. Ya, itu kesimpulannya untuk pertemuan kali ini. Dan sekali lagi saya mengingatkan kembali untuk kita semuanya bahwa kinerja asesor yang profesional dan kredibel berkorelasi dengan signifikan terhadap mutu akreditasi, ya, sehingga akreditasi yang bermutu akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan, dan pendidikan yang bermutu akan menghasilkan lulusan sekolah atau madrasah yang bermutu juga, ya. Demikian Bapak Ibu, saya haturkan terima kasih atas perhatiannya untuk materi dari saya, ya. Baik, dan selanjutnya tidak menutup kemungkinan bila ada pertanyaan, saya berikan waktu bertanya untuk Bapak Ibu semuanya. Silakan gunakan raise hand-nya dulu, nanti kita akan coba bahas bersama-sama. Ya, silakan Bapak Ibu. Silakan bila ada. Ya, mangga. Siapa yang mau bertanya duluan? Ya ada, Bapak Ibu. Oh ya, sudah ada. Ya, baik, ada Pak Carlap, ada Bu Dwi, ada Ibu siapa ini? Ibu belum di rename Ibu, mangga. Mangga Pak Carlap. Siapa dulu? Pak Carlap dulu. Ya, silakan. Ayo mangga. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Koordinat tadi sudah menjabarkan sampai pada kesimpulan terkait dengan teknik wawancara yang efektif, yang baik. Ya. Nah, itu untuk yang daring ya Budinya. Jadi condong kepada bahwa yang paling efektif ketika daring itu adalah wawancara. Ya. Tapi ketika kita itu luring, terkadang yang tadinya daring kemudian pindah ke luring, ternyata apakah banting setir kan begitu, bahwa yang paling efektif adalah adanya di studi dokumen. Ya. Studi dokumen akhirnya pada saat wawancara itu kita lebih fokusnya ke dokumentasinya, ke dokumen-dokumen yang ada. Dan akhirnya pada saat wawancara itu tidak terlalu mendalam karena data-datanya sudah langsung terlihat oleh kita sebagai asesor. Nah, apakah betul statement itu terjadi sehingga untuk daring adalah lebih efektifnya adalah wawancara, ketika untuk luring adalah terkait dengan dokumen. Ya, terima kasih Budi. Ya, terima kasih. Saya akan langsung jawab saja. Siapa tahu pertanyaannya ada yang rada-rada mirip begitu ya. Baik. Begini Pak Carlap, terima kasih pertanyaannya luar biasa. Jadi kalau untuk luring tentunya justru kita banyak banyak menggali informasi Pak gitu ya. Jadi tidak cukup juga hanya observasi saja atau telah dokumen saja gitu. Justru dengan daring ini banyak orang yang bisa kita ambil datanya. Misalnya saja pada saat kita ngobrol santai dengan guru yang tadi sudah diwawancara mungkin hanya 2, ternyata pada saat kita jalan kaki menuju
keliling-keliling sekolah ketemu dengan guru yang lainnya juga bisa kita sapa, kita tanya informasi. Jadi pertanyaan itu tidak harus selalu di depan meja berhadapan begini tanya bagaimana Bapak Ibu, enggak juga gitu ya, bisa sambil jalan kita menggali informasi gitu ya. Jadi Pak Charlap di sini bisa menggali informasi dengan cara apapun, tapi memang kalau luring itu lebih banyak lagi informasi yang digali gitu ya. Pak Charlap silahkan ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Charlap. Berikutnya Ibu Dwi, silakan Ibu. Baik, terima kasih waktunya Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Ya, baik Bu Dina, tadi sudah disampaikan bagaimana teknik wawancara melalui daring, begitu ya? Ya, betul. Pada dasarnya dengan adanya wawancara melalui daring ini, saya pribadi sebagai asesor tuh merasa kurang puas gitu ya. Karena di balik sana, di balik layar yang kita wawancara ini, kadang-kadang si asesi atau yang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu jawabannya sepertinya diprogram begitu ya, didikte oleh orang lain yang di balik layar wawancara itu ya. Kan kelihatan kita ngomong sama siapa, tapi di situ sorot mata misalnya asesi yang kita wawancarai kok ke tempat lain begitu ya. Ini kan merupakan satu hal yang menurut saya pribadi itu kurang maksimal hasilnya. Walaupun kita sudah menggali dengan video call, bahkan di waktu visitasi itu kita pakai mobile kan, dari HP guru yang di sana muter ke dalam segala sisi, kemudian melihat dokumen-dokumen yang ada di ruangan itu. Tapi waktu wawancara prinsipnya harus kita gali seluas-luasnya bagaimana si asesi itu bisa memberikan informasi sedetail mungkin. Ya, baik. Bahkan kita harus cross check juga informasi dari satu unsur ke unsur yang lain. Si guru bagaimana, kepala sekolah bagaimana, siswa, komite. Nah, ini akan menjadi satu informasi yang lengkap sebagai data kita menentukan bagaimana menilai dari visitasi tiap-tiap poin-poin instrumen itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi, pertanyaan luar biasa, bagus sekali, dan itu memang kenyataan yang ada ya pada saat kita melakukan visitasi secara daring. Ya, jadi pertama yang harus kita sepakati adalah pihak sekolah harus paham gitu ya pada panduan visitasi daring seperti apa gitu ya. Termasuk asesor pun harus tahu melakukan seperti apa. Nah, contoh kecil saja misalnya kalau visitasi secara daring itu harus dihadiri oleh semua gitu ya. Dan Zoom-nya pun bukan berarti Zoom-nya itu rame-rame begitu ya, yang seharusnya pada saat wawancara kepala sekolah ya asesor 1, asesor 2 kepala sekolah gitu ya. Pada guru pun demikian, pada siswa pun demikian. Jadi tidak dibenarkan sebetulnya wawancara rame-rame gitu ya. Misalnya dalam suatu ruangan sekolah, di ruangan kepala sekolah atau ruang guru begitu ya, ada dibuka beberapa laptop, itu sebenarnya tidak dibenarkan. Itu sesuai panduan yang ada. Nah, bagaimana kita menghadapi seperti itu? Kita bisa menegur Ibu, menegur ya. Mohon Bapak Ibu yang di balik layar memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab apa adanya dan sebagainya. Sehingga komitmen ini harus diawali dulu pada saat kita sebelum melakukan wawancara, gitu ya. Bisa mungkin sebelum hari visitasi dan sebagainya. Yang penting itu pun. Kemudian bagaimana kita menggali informasi yang harus semuanya terisi jawabannya, sedangkan waktu terbatas, apalagi ini daring gitu ya. Nah, itulah kejelian kita selaku asesor. Jadi asesor betul tadi jawaban Bapak Ibu, ada yang minta dilengkapi dengan video call, ada yang dilengkapi dengan mungkin video profil sekolah, ada yang mungkin mengirimkan data-data apa dan sebagainya, itu silakan saja. Jadi pada prinsipnya mohon kita pun asesor jeli ya, punya strategi yang lebih jitu pada saat menghadapi audiens atau responden yang seperti itu ya.
Begitu ya Ibu Dwi, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, masih ada 3 pertanyaan lagi ini, tapi karena waktu kita terbatas, saya akan membatasi 1 pertanyaan lagi ini ya. Nanti mohon maaf bila tidak bisa dipenuhi pertanyaan. Baik, ada Ibu Eti Mulyati. Silakan Ibu Eti. Bisa dibuka sendiri Bu, mic-nya. Ya, halo Bu Eti ada? Iya. Halo Bu Eti. Oh, kayaknya Bu. Oh, belum siap mungkin ya. Baik. Ada Ibu Dwi Lasmi. Ada Bu Dwi, silakan. Ya, terima kasih Bu Cantik. Ya, silakan Ibu. Begini Bu Haja, dari hasil wawancara ya, rata-rata dengan sekolah-sekolah yang kami visit melalui daring itu, kan kalau dari kami sebetulnya hanya menggali data-data yang sekolah punya gitu. Tapi faktanya sekolah-sekolah itu di dalam wawancara itu mengambil kesempatan untuk mencari informasi dari kita sebagai pengawas pembina gitu. Jadi mereka itu mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memaksa kita untuk memberikan pembinaan gimana baiknya gitu. Ya, baik. Apakah itu diperkenankan Ibu? Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Dwi. Ya, pertanyaannya luar biasa ya. Jadi memang ini pun sering terjadi di lapangan. Nah, tetapi ingat sesuai yang ada di pos maupun di panduan, di situ ada statement yang mengatakan bahwa kita tugasnya adalah asesor. Jangan menempatkan diri kita sebagai pengawas pembina ya. Jadi itu yang harus kita pisahkan. Jadi pada saat kita menempatkan diri sebagai asesor itu pun harus bijak ya. Contoh kecil misalnya ya. Ini mungkin agak sedikit ke yang lain seperti teknik dokumen ya. Teknik pengalihan dokumen itu atau pada saat ada tidak ada ya bukan berarti oh tidak ada coret, tidak ada coret, bukan seperti itu. Kita bisa gali lewat informasi wawancara pada saat observasi dan sebagainya ya. Tapi yang tidak dibenarkan adalah melakukan pembinaan seperti tadi. Gitu ya Bu Lasmi. Jadi mohon menempatkan diri kita sebagai asesor ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oh ya, ini ada Bu Iswatun. Silakan Bu Iswatun bila ada yang ditanyakan. Bu Eti bisa dibuka, silakan. Terima kasih, siapa Bu Dina. Duluan? Oh ya, Bu Iswatun mangga, silakan. Begini Bu, biasanya kami itu mengalami kesulitan kalau wawancaranya itu dengan siswa gitu. Okay. Pertama mungkin kita harus lebih bahasanya itu harus dengan bahasa anak-anak gitu. Yeah. Terus yang kedua mungkin karena si siswa ini tidak terbiasa diwawancara dan memang kemampuan untuk berbicara mereka itu sangat terbatas. Baik. Kemudian yang kami hadapi itu biasanya kendala bahasa, Bu. Jadi untuk daerah-daerah misalnya Jawa Barat, kemudian kita mendapatkan yang non jauh di sana itu kadang-kadang pemahaman menggunakan bahasa Indonesia saja itu masih kurang ya. Masih kurang gitu. Iya, jadi iya. misalnya seperti itu, apakah diperbolehkan kalau misalnya wawancara itu kita juga menggunakan bahasa-bahasa daerah gitu supaya kalaupun mereka menjawabnya kadang-kadang juga menggunakan bahasa daerah. Gitu. Ya. Terima kasih Ibu. Ya. Baik, terima kasih Bu Iswatun. Ya, ini pun menjadi keleluasaan kita Bu Iswatun sebagai asesor. Yang penting kita bisa menggali data dengan cara apapun gitu ya sampai data itu betul-betul jenuh. Kalaupun kita perlu menggunakan bahasa daerah, lakukanlah gitu ya. Termasuk bagaimana kita menggunakan bahasa peserta didik ya, itu pun diperbolehkan. Belum lagi kalau kita menghadapi siswa yang SLB misalnya ya, itu pun diperbolehkan dengan cara apa yang mereka bisa terima ya. Jadi Bu Iswatun silakan saja menggali informasi wawancara semaksimal mungkin sesuai audiensnya siapa, dan saya kira bisa dilakukan dengan maksudnya kita memahami mereka lah dengan penuh permakluman. Kondisinya kan beda-beda ya Bu Iswatun ya, setiap sekolah gitu ya. Baik. Ya, terima kasih. Ya, ini ya sama-sama Ibu, dan ya ini sebelum berakhir saya bacakan ada satu chat dari Ibu Eti.
apakah sarana dan prasarana yang lengkap menjamin bahwa sekolah itu mendapatkan nilai akreditasi yang baik padahal performance-nya tidak lengkap. Waduh, ini ya langsung ke sarana prasarana ya. Ya, Bapak Ibu kembali lagi ya bahwa sekarang itu kan akreditasi dinilai adalah performance. Jadi kinerjanya. Jadi kinerja seperti apa sih? Bagaimana lulusannya, bagaimana gurunya dan sebagainya. Ada loh sekolah yang sarananya mungkin tidak lengkap atau bahkan numpang gitu ya. Tapi nilai akreditasinya bagus gitu. Bisa terjadi karena apa? Lulusannya terserap oleh industri untuk SMK misalnya, atau lulusannya semua masuk ke sekolah negeri gitu ya, atau semua lulusannya berkualitas baik, anak-anaknya juara, gurunya hebat-hebat. Nah, kenapa tidak gitu ya? Jadi Bu Eti ini juga harus bijak ya, termasuk Bapak Ibu semuanya, apabila melihat sarana dan prasarana. Yang dilihat adalah bukan soal keberadaannya saja, tapi kebermanfaatannya. Untuk apa? Perpustakaan ada, lab ada, tapi nggak pernah dipakai gitu kan? Itu juga menjadi catatan untuk kita semua ya. Ya. Begitu ya Bu Eti, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, berhubung waktu juga sesi untuk kali ini terpaksa saya harus akhiri begitu ya. Dan saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan dengan informasi yang singkat ini bisa menjawab apa yang menjadi strategi kita pada saat kita akan melakukan tugas asesor untuk visitasi di tahap berikutnya ya. Dan sekali lagi saya mohon maaf bila ada ya gimana Pak Warjon, silakan. Mohon izin saya datang telat. Ya mohon ya mangga nanti kita mohon mangga. Kalau bisa tadi materinya bisa digunakan. Mangga ya. Baik. Ya, mangga Pak Warjon, mangga. Terima kasih Pak Warjon ya. Salam ya. Ya, jadi saya selaku narasumber menghaturkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf bila ada kehilafan kata dari saya. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya tadi paparkan dan insya Allah kita bertemu lagi dalam sesi yang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dina.